Pemirsa, bagaimana dampak peraturan baru pajak e-commerce bagi pelaku usaha e-commerce dan juga bagaimana menerapkan mekanisme besaran pajaknya? Telah hadir di studio pakar perpajakan atau praktisi perpajakan Bapak Ronsi Daur. Kita akan sapa Pak Ronsi. Selamat pagi Pak Ronsi. Pagi, Terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi Metro Pagi Widya. Prime Time. Pak Ronsi, saya ingin tanggapan Anda dulu terkait dengan peraturan baru untuk e-commerce ini. Eh, Sebenarnya sih tidak ada yang lebih baru ya. Cuma ini menjadi gaduh tatkala banyak pengusaha-pengusaha baru, baik rumahan maupun yang memang sengaja untuk mencoba bisnis baru. Berubah dari konvensional atau kita sebut offline Mengapa itu ke menjadi sesuatu hal yang mengejutkan bagi online. mereka? Mengejutkan dalam artian begini, pengguna internet sekarang itu menurut data e-marketer itu sudah hampir 133 juta pengguna. Nah dengan demikian banyak sekali orang sekarang beralih dari usaha yang konvensional ke yang online atau yang kita sebut dengan e-commerce tadi. Nah ini menjadi masalah karena begitu banyak transaksi yang terjadi dari hari ke hari semakin meningkat. Bahkan kalau kita lihat data tadi, itu terakhir itu diprediksi kurang lebih 144 triliun. Nah apakah ini kita sebut dengan underground economy atau black market? Walau alam. Nah sekarang saatnya pemerintah harus mencari titik temu supaya potensi pajak yang begitu besar ada itu segera ditarik. Keluarkan peraturan. Nah itulah masalah yang menurut saya sekarang ini menjadi heboh dan kemungkinan dalam waktu dekat Kementerian Keuangan akan mengeluarkan peraturan. Hanya saya belum dapat gambaran peraturan apa. Belum dapat apa gambaran mekanisme seperti apa, Ya, besarannya betul. seperti apa? Atau Ya. menurut Anda baiknya mekanismenya seperti apa jika memang melihat perkembangan e-commerce begitu pesat tapi juga ada kekhawatiran ini akan mempersulit untuk usaha para ini Jadi pebisnis? begini, Mbak Widya, untuk Yohana, Pak. sementara, Yohana, sorry, untuk sementara pengusaha karena peraturannya kan belum keluar. Jadi dia lebih harus kembali kepada Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Mengenai PPN-nya itu ke Undang-Undang 42 tahun 2009 PPN 10% tarif tunggal. Nah sekarang bagaimana mekanismenya, bagaimana perusahaan-perusahaan yang baru mau berdiri, rintis, orang-orang pribadi. Dia harus kembali ke peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2013. Tarif tunggal 1% dari omset. Oke. Itu pegangan yang paling mendasar buat orang-orang yang baru memulai usaha. Di sana dikatakan bahwa apabila penghasilan kita dalam 1 tahun ini tidak melebihi 4,8 miliar, maka dia dikenakan tarif 1%. Begitu. Itu masih bisa dipegang ya oleh para Ya, begitu juga pebisnis PPN. pemula. Jadi Oke. buat pemula pegangannya cuma itu. PPN juga demikian. Ya. Apabila seorang yang pemula baru membangun bisnisnya dan dia memprediksi bahwa dalam 1 tahun omset dia tidak sampai 4,8 miliar, maka tidak perlu menjadi PKP. Itu pilihan dalam undang-undang yang dikasih gitu. Ya, di satu sisi pemerintah tadi seperti yang disampaikan Presiden Jokowi kan berjanji untuk mendukung bisnis e-commerce dan juga Ya. startup ini. Dengan adanya aturan ini akan mempersulit, mempermudah atau seperti apa? Ada pertentangan di sini seolah-olah. Menurut saya tidak ada kata mempersulit. Pemerintah justru lagi mencoba dan meraba-raba karena setiap ada perubahan itu memang ada gejolak ya, itu sudah pasti. Pertama dari sisi kesiapan si pebisnis, terus kedua kesiapan pemerintah untuk mengantisipasi pergerakan bisnis yang dari hari ke hari itu sangat dinamis gitu. Jadi pemerintah sudah siap. Untuk sementara waktu saya tidak bisa berbicara tentang peraturan yang akan dikeluarkan, tapi saya lebih tetap kembali kepada aturan yang ada dulu. Kalau baru memulai dan diprediksi penghasilan Anda belum sampai 4,8 miliar dalam setahun, maka kena pajaknya cuma 1%, yaitu dari omset. Ya, Begitu. Pak Rosi, kita tidak memungkiri munculnya e-commerce ini juga berdampak pada bisnis konvensional sendiri. Apakah dengan aturan ini sebenarnya juga bagian dari menyeimbangkan dua sektor ini? Nah persis, itulah poin pentingnya. Jadi
sekarang bisnis konvensional ditinggalkan, muncul e-commerce. Kita sekarang di mana-mana lagi nyetir atau apa tuh beli belanja apa dalam keadaan macet, lihat barang bagus, sudah klik, udah selesai pembayaran. Nah, yang menarik di sini menurut saya adalah Widya, saya punya catatan mengenai e-commerce ini sebenarnya sudah lama di Indonesia ya. SE nomor 62 tahun 2013 itu kalau disandingkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 pasal 5 tentang Undang-Undang tentang ITE ya. Di situ dijelaskan, ini saya bacakan ya, disebutkan bahwa subjek pelaku untuk kegiatan e-commerce adalah orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata untuk kegiatan perdagangannya. Dalam hal ini adalah dokumen elektronik dari e-commerce kedudukannya adalah disetarakan dengan dokumen yang ada di atas kertas, berarti sah. Itu dulu. Lalu lanjutannya adalah ke surat Dirjen Pajak nomor 702. Legalitas dokumen atas transaksi e-commerce. Semua dokumen yang dikeluarkan dari sistem perdagangan dunia maya adalah legal dan dapat digunakan untuk laporan keuangan sebagai bukti fisik atas pelaporannya. Maka tidak ada alasan lagi buat pelaku e-commerce untuk menghindari perpajakan. Itu dulu. Oke. Lalu undang-undang lain lagi yang berkaitan dengan ini adalah Undang-Undang Perdagangan pasal 65 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa setiap pelaku usaha yang berdagang barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar. Nah, di sini penaltinya besar sekali. Kalau kita melakukan penipuan atau pemalsuan jati diri di Undang-Undang Perdagangan itu, pidananya tidak main-main. Artinya Itu jika sudah ada 12 miliar. perangkat-perangkat yang sudah cukup kuat seperti ini atau sudah lengkap dari berbagai macam aspek, kenapa harus ada aturan baru? Nah, sebenarnya ini sudah ada. Nah, ini poin penting menurut saya dari kita punya Kementerian Keuangan ini untuk melihat apakah, saya juga masih meraba-raba ya, apakah ini karena target kita sampai dengan September yang baru sekitar 60% dari APBNP 2017, kan total prediksi kita kan 1283,6 triliun berdasarkan data APBNP. Sementara realisasi per September itu baru 60% atau setara 770,16%. Nah, apakah karena itu? Kalau poinnya karena pencapaian target itu tidak tercapai, lalu mengeluarkan peraturan ini, saya agak tidak sepaham. Memangnya dampaknya akan seperti apa? Seandainya memang Tidak sepaham poin dalam artian fokusnya begini. hanya untuk itu. Kalau mengeluarkan peraturan hanya karena untuk menutupi shortfall APBN, itu tidak tepat. Karena bisnis e-commerce ini adalah bisnis yang jangka panjang. Kita tidak bisa pungkir dan tidak bisa hindar dari era digital. Tapi Anda melihat cenderung akan ke situkah memang alasan utamanya atau memang secara keseluruhan pemerintah memikirkan, mempertimbangkan berbagai macam aspek itu tadi? Menurut Anda? Rasanya menurut saya pemerintah sudah matang juga ya. Makanya saya bilang tadi, kalau poin pentingnya adalah untuk menutupi shortfall itu, saya tidak setuju. Tapi kalau umpamanya memang targetnya adalah untuk jangka panjang, saya sepakat. Mulai dari sekarang, rancangan undang-undang KUP sudah ada di DPR. Sudah berapa tahun, tidak jelas arahnya sampai di mana. Selipkanlah undang-undang ini. Bagaimana jika memang peraturan ini walau untuk shortfall tadi, tapi juga untuk jangka panjang, artinya memang 2-3 pulau bisa terlampaui dengan aturan ini. Apakah itu memungkinkan? Bisa terjadi. Begitu menurut saya. Jadi kalau memang ini mau diberlakukan dalam waktu dekat, pertama untuk bisa menutupi shortfall. Ya, di APBN dari target APBNP 2017. Terus kedua, jangan lupa ini adalah rentetan dari bagian dari roh Undang-Undang Tax Amnesty kemarin, memperbaiki sistem database perpajakan kita, sehingga semua orang yang melakukan kegiatan usaha bisnis itu sudah bisa tercover dan bisa dideteksi. Oke, sedikit saja yang terakhir, artinya ini tidak mempersulit ya, tapi kemungkinan akan semakin mempermudahkan. Menurut saya seyogianya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani akan memberi kemudahan, tidak untuk mempersulit wajib pajak. Dan tidak perlu khawatir masyarakat dan para pebisnis? Masyarakat tetap tenang, tidak usah ikut berita hoax, sana sini yang tidak jelas, fokus, dan pasti ada saatnya nanti dia akan mengatakan bahwa merah putih saya adalah Indonesia,
Apapun penghasilan saya harus membayar pajak. Di situ terletak keadilannya. Oke, baik, terima kasih Pak Rosi Daur untuk informasi dan juga penjelasannya. Dan pemirsa, kita akan jeda dulu dan sesaat lagi Metro Pagi Prime Time akan kembali